Bab 4215. Patung manusia. Tapi ada satu hal yang Erikin hampir pasti, yaitu patung dewa yang dipuja di atas altar bukanlah Master Mulia Galaksi, entah siapa itu. Berurusan dengan benda tersegel di bawah altar dalam 2 hari juga menambah wawasan Erikin. Monster iblis adalah yang paling umum, tetapi ada juga hantu, monster roh, puppet, ketua iblis dan bahkan beberapa formasi canggih atau formasi rune. Kebanyakan adalah hal-hal yang belum pernah dilihat atau bahkan didengar oleh Erikin. Singkatnya, dia tidak tahu apa yang disegel Dewa Bintang di pulau ini sampai dia membuka segelnya. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak dunia lain yang telah dilalui Master Mulia Galaksi ini sehingga bisa menekan begitu banyak makhluk. Ini membuat Erikin sedikit terdiam, tetapi juga diam-diam menebak. Laut pusaka ini, mungkinkah penjara yang digunakan untuk memenjarakan musuh sepanjang hidup Dewa Bintang? Kalau tidak, untuk apa tidak kerjaan dengan menangkap begitu banyak makhluk aneh? Tentu saja, selain sepenuhnya menekan makhluk yang tersegel ini, Erik tidak melupakan kultivasinya. Dalam 2 hari, Erikin kembali menghabiskan 4 patung pusaka dan memperoleh 2 warisan Dewa Bintang. Ini setara dalam waktu singkat, Erikin telah menghabiskan total 8 patung. Jika pejuang kebanggaan lain tahu tentang tingkat konsumsi ini, itu akan mengejutkan. Dengan membayar begitu banyak sudah cukup untuk memahami kekuatan suci ke tingkat 8. Panen Erikin pada teknik waktu secara alami sangat bagus. Aturan langit dan bumi hampir sama untuk jurus pelambat waktu dan jurus kondensasi waktu. Perbedaannya adalah jurus pelambat waktu mengurangi kesulitan dan mengurangi pengurasan energi kultivator. Bagi Erikin, ilmu sihir baru ini lebih mudah dari sebelumnya saat memahami jurus kondensasi waktu. Setelah menerima warisan, Erikin menghabiskan sisa waktunya di ruang pemurnian obat, dan terus menggunakan cahaya lilin dan asap untuk memahami teknik pelambat waktu. 2 hari berlalu seperti ini, poin bintang Erikin juga melebihi 700. Namun, efisiensi Norman yang dan yang lainnya juga menurun. Lagi pula, jumlah altar di pulau terbatas. Meskipun Erikin tidak tinggal di pulau sepanjang waktu, tetapi bergerak menuju poin bintang sambil mengumpulkan, semakin banyak orang mencari, semakin banyak waktu yang dihabiskan, tetapi hasil panen tidak meningkat. Ini membuat Erikin merasa sedikit tidak berdaya. 3 hari berlalu, Dewa Bintang mengumumkan seseorang mendapat 500 poin, itu butuh 3 hari. Artinya, hari ini atau besok, kemungkinan besar akan ada seorang kultivator yang akhirnya menembus 1000 poin bintang. Dia masih kalah jauh. Namun, dia melakukan semua yang dia bisa. Norman yang dan yang lainnya mencoba yang terbaik. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, tidak ada cara lain. Sore hari ketiga, transmisi suara Norman yang membawa kabar tak terduga. Tuan Muda Qiu, Taois Huangmu dan aku menemukan sebuah altar, tetapi aku merasa altar ini agak istimewa. Suara Norman yang agak rumit. Seberapa istimewanya? Erikin mengangkat alisnya. Altar ini tidak jauh berbeda, hanya saja lebih halus, tetapi kultivator di atas altar diukir dengan sangat jelas, kata Norman yang dengan sungguh-sungguh. Bahkan wajahnya benar-benar jelas. Jantung Erikin berdetak kencang. Itu benar, dan aku di sini, dan aku merasakan bahaya secara naluriah. Tampaknya benda yang tersembunyi di sini tidak sederhana. Jangan aktifkan altar itu dulu, nyalakan formasi teleportasi. Erikin juga berdiri. Setelah sekian hari dan begitu banyak kultivator mencarinya, dia belum pernah melihat patung seperti itu. Jika kualitas patung menentukan kekuatan benda yang disegel,
maka benda yang ditekan di bawah altar mungkin tidak sederhana. Segera, Norman yang menyiapkan formasi teleportasi di sisi lain, Erikin melangkah ke ujung lainnya dan segera muncul di pulau itu. Ini adalah pulau yang agak besar, 3 lingkaran lebih panjang dari semua pulau yang pernah dilihat sebelumnya. Di hutan lebat di tengah pulau, Norman Yang dan Taois Huangmu dengan gugup menunggu kedatangan Erikin. Ketua Sekte Yang, altar ini sangat aneh, aku merinding, mengapa aku merasa jika itu adalah patung komunikasi, kita tidak dapat menangani makhluk yang tertekan di dalamnya. Keduanya berdiri lebih dari 10 meter jaraknya dari altar, Taois Huangmu berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan. Altar ini agak aneh. Setelah mereka berdua mendekat, mereka merasakan rambut mereka berdiri tegak, seolah-olah mendekati bahaya, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Aku juga, tapi jika Tuan Muda Qiyu ingin merebut harta Dewa Bintang, mungkin harus menghadapinya. Mata Norman yang bergerak. Jangan lupa, semakin berbahaya makhluk ini, semakin banyak energi bintang yang didapat. Setelah melihat begitu banyak altar, keduanya mengetahui hal ini. Ini juga kabar baik bagi kita berdua. Kita menemukan altar ini. Jika energi bintang di dalamnya sangat kuat, maka salah satu dari kita mungkin akan bebas. Aku khawatir jika terjadi kecelakaan, kita berdua akan mati lebih dulu. Aku berharap bisa selamat. Taois Huangmu tersenyum kecut. Apalagi yang akan dia katakan, ketika dia tiba-tiba merasakan semburan suara yang menusuk. Keduanya segera menahan pikiran mereka dan menunggu Erikin mendarat di depan mereka. Tuan Muda Qiyu, ini altarnya, kata Norman yang segera. Dingin sekali. Erikin melirik altar, berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba merasa bahwa suhu di sekitarnya tampak turun drastis, dan udara dingin meresap ke seluruh tubuhnya. Tuan, sepertinya ada semacam energi jahat di sini yang sangat kuat, kata Black Demon dengan sungguh-sungguh. Sebagai roh monster, dia sangat sensitif terhadap jenis aura ini. Erikin mengangguk, dia mengaktifkan api suci untuk menghilangkan energi jahat ini, lalu terbang ke altar. Benar saja, patung pria yang dipuja di altar tidak seperti biasanya, tidak hanya diukir dengan sangat indah, tetapi juga sangat jernih, dengan aura yang samar. Ini juga pertama kalinya Erikin melihat orang yang diukir dengan jelas. Ini adalah pria parubaya dengan penampilan biasa dan tidak ada yang aneh. Selain itu, ekspresinya tidak terlalu tajam, tetapi memberi kesan kelembutan dan integritas kepada orang-orang, seperti seorang sarjana yang lembut yang merupakan citra seorang guru yang mudah dipercaya ketika kamu melihatnya. Jika patung-patung sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai produk limbah, patung ini tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki sentuhan pesona. Setelah menatapnya beberapa kali, Erikin samar-samar memperhatikan bahwa sepertinya ada sesuatu yang menjulang di antara alis patung itu. Namun, jejaknya terlalu dangkal, dan energi jahat yang mengelilinginya terdistorsi, sehingga sama sekali tidak dapat dilihat dengan jelas. Tuan Muda Qiyu, hati-hati. Melihat Erikin berjalan menuju patung itu, Norman Yang dan Taois Huangmu buru-buru mengingatkannya. Erikin mengambil beberapa langkah dan mendekati patung itu. Dalam kehampaan, energi roh jahat menjadi lebih ganas. Seperti badai, Erikin terus berhembus. Energi roh jahat seperti angin dingin yang menggigit, seolah ingin menembus tubuh Erik. Bang! Erikin langsung mengaktifkan Ekaristi Yandi, nyala api langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Namun, bahkan mengaktifkan api suci hanya dapat mendorong kembali aura, tetapi tidak menghancurkannya, yang menunjukkan beratnya energi Yin di sini. Pada jarak 5 meter, mata Erikin bergerak sedikit.
Dia meremehkan apa yang ada di antara alis pria itu. Bersambung.